Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, saya pernah mengaji kitab ini kepada 3 orang kiai. Kebetulan semuanya adalah satu keluarga dari Bani Haji. Kiai Sufyan Miftahul Arifin, Kiai Hasan Abdul Wafi. Tapi lebih familiar kami menyebutnya pada waktu itu dengan sebutan panggilan Ki Tuan. Kami tidak pernah menyebut beliau dengan nama Ki Hasan, tapi menyebut dengan panggilan Ki Tuan. Ketika Ki Tuan Hasan Abdul Wafi mengajar, biasanya beliau setiap malam Kamis mengajar Riyadhus Shalihin dengan Tafsir Jalalain. Jadi Tafsir Jalalain saya ngaji kepada 2 orang kiai, Ki Badri juga Ki Hasan Abdul Wafi. Riyadhus Shalihin 3 orang. Kemudian kitab Qulubi ngaji kepada Ki Wahid. Kemudian kitab Jam'ul Jawami kami berteman ngaji kepada Ki Husni. Semua kiai-kiai tersebut didatangkan oleh almarhum Ki Badri Masduki ke pondok untuk mengajar kami mengajar kami 6 orang. Kan 6 rekan. Alhamdulillah, sanosa pun juga situng tapi kiai namanya. Yang ujung lagi ngebor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin bab sarungan orasan bagus sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Suhaib sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah suatu ketika pernah bercerita. Cerita ini pernah diceritakan oleh Rasulullah, atau suatu saat Rasulullah duduk bercerita. Ceritanya kana malikun fi man kana qablakum. Ceritanya karena ada malikun, siapa seorang raja, fiman di kalangan umat, karena yang ada umat qablakum sebelum kalian. Kata Rasulullah, dulu ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan ada bagi raja tersebut sahirun, siapa tukang sihir. Artinya raja tersebut memiliki tukang sihir. Ini cerita, kalau tidak penting tak mungkin Rasulullah menceritakan. Ketika nanti kita mendengar cerita ini dan dirasa di sana tidak ada sesuatu yang penting, maka kita sebenarnya kurang teliti. Karena untuk apa Rasulullah bercerita sesuatu yang tidak penting? Maka saya yakin-yakinnya bahwa cerita ini sangat penting untuk umat Islam, sehingga Rasulullah menceritakan cerita ini. Kata Rasulullah, dulu ada seorang raja dan dia memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil maliki. Fi'il madi kabira ada yang ikut wazan fa'ula, yaf'ulu, kabura yakburu. Ada yang kabira yakbaru. Apa perbedaannya?
Di dalam Al-Quran ada ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di sana memakai wazan fa'ala kabura. Di sini memakai wazan fa'ila yaf'alu kabira. Jadi tidak ada harakatnya, terserah kita mau dikasih harakat apa. Yang penting kita bertanggung jawab. Misalnya mau dikasih kabura, maka artinya seperti ini. Kalau dibaca kabiro artinya seperti ini. Kalau kabura itu, kabura yakburu itu artinya besar atau tua. Ini berkaitan dengan sifat. Dengan sifat kalau kabura. Seperti kabura maktan, sangat besar maktan apanya, kebenciannya. Jadi perasaan sifat benci itu sangat besar. Indallah, menurut Allah, antaqulu ma la taf'alun, apa perkataanmu atas sesuatu yang tidak engkau lakukan. Di sana memakai kabura yakburu. Di sini tidak seperti itu, memakai kabiro, artinya tua. Jadi badannya, jasadnya, jasmaninya yang besar atau yang tua, bukan sifat, sehingga harus dibaca kabiro yakburu. Kabiro, tukang sihir raja tersebut orangnya sudah tua. Ketika tukang sihir tersebut sudah tua, sudah mundur, mungkin sudah hampir mendekati ajal, qala, berkatalah tukang sihir tersebut lil maliki, kepada sang raja, inni qad kabirtu, wahai raja, sesungguhnya saya ini qad kabirtu, saya sekarang sudah tua. Fab'as ilayya ghulaman yu'allimuhu sihra, maka kirimlah kepadaku seorang pemuda u'allimuhu, yang akan mengajari saya kepada pemuda tersebut as-sihra, kepada ilmu sihirku. Jadi tukang sihir ini minta kepada raja supaya diberi seorang pemuda untuk dijadikan generasi sebagai tukang sihir, karena dia sudah merasa sudah hampir mau mati. Apa kemudian yang terjadi? Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Faba'asa, kemudian mengirim si raja ilaihi, kepada tukang sihir yang sudah tua tersebut, gulaman, mengirim seorang pemuda, yu'allimuhu, kemudian mengajari si tukang sihir kepada pemuda tersebut. Jadi akhirnya tukang sihir tersebut diberi seorang pemuda oleh raja supaya dijadikan penerusnya, supaya diajari ilmu sihirnya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Wa kana, dan ada fi tariqihi, di jalur jalannya pemuda tersebut, idza salaka, ketika dia berjalan menuju tukang sihir, ketika dia mau belajar, rohibun, siapa, seorang pendeta, ulama Yahudi. Jadi pemuda tersebut tiap hari berangkat ke kerajaan tukang sihir tersebut untuk belajar. Tiap hari dia melewati seorang ulama atau seorang pendeta, rohib. Setiap kali dia berangkat untuk belajar ilmu sihir, dia pasti melewati jalan, di sana ada seorang rahib. Faqa'ada ilaihi, maka kemudian duduklah pemuda tersebut ilaihi, kepada si rahib, pendeta ulama tersebut. Wa sami'a kalamahu, dan mendengarkan ucapan-ucapan si rahib. Wa'ajabah, maka heran pemuda ini atas ucapan-ucapannya si rahib. Artinya dia tertarik dengan ucapan-ucapannya si rahib. Wa kana idza atas-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Dan ada siapa si gulam, siapa pemuda tersebut, idza atas-sahira, ketika setiap kali ia mendatangi si tukang sihir yang mengajarinya sihir, dia selalu melewati bir-rahibi, dengan seorang pendeta, wa qa'ada ilaihi, dan duduk pemuda tersebut ilaihi, kepada si rahib, kepada si pendeta atau si ulama tersebut. Fa idza atas-sahira darabahu,
Maka ketika ia sampai kepada tukang sihir, kepada gurunya, pemuda ini sampai kepada gurunya, daraba, maka memukul tukang sihir tersebut kepada pemuda tersebut. Temu. Kalau si pemuda tersebut sebelum ia sampai ke tempatnya ia belajar, ia mampir ke tempatnya seorang pendeta. Setiap hari, setiap kali ia datang untuk belajar, dia selalu dipukul. Karena setiap kali ia berjalan untuk belajar ilmu sihir, dia selalu mampir ke tempatnya si rahib. Sedangkan si tukang sihirnya tahu kalau anak muda ini sering mampir ke sana. Karena sering dipukul pemuda ini, fasya kadzalika ilal rahibi, maka mengadulah pemuda ini zalika, atas pukulan-pukulan tersebut, ilal rahibi, kepada pendeta, kepada si pendeta. Faqala, maka kemudian berkatalah si pendeta atau si ulama Yahudi ini, kata si pemuda, saya selalu dipukul, gimana ini Pak Rahib? Akhirnya rahibnya berkata, idza khasyitas sahira, jika kamu khawatir takut kepada orang sihir, mun ba'natako etokol fakul, maka berkatalah kamu, habasani ahli, telah menahan nih kepadaku ahli, siapa? Keluargaku. Kalau akan telat, saya kan sering telat datang ke sini, saya sering ditahan oleh keluarga. Ada saja masalah sehingga saya telat atau terlambat. Begitu kata si pendeta. Wa idza hasyita ahlaka faqul habsanis sahiru. Sebaliknya, misalnya kamu nanti pulangnya terlambat, kamu berangkat belajar terlambat karena mampir ke sini, kata si rahib, katakan sama si tukang sihir tersebut kepada gurumu yang tukang sihir tersebut, saya akan datang terlambat, saya ditahan oleh keluarga. Kemudian setelah si pemuda ini pulang belajar, ia mampir lagi ke tempatnya si pendeta, si rahib. Akhirnya ia telat juga datangnya ke rumah, pulangnya telat juga karena mampir lagi setelah pulang. Maka kata si rahib, kalau nanti kamu takut dimarahi oleh keluargamu, wa idza khasita ahlaka, jika kamu takut kepada keluargamu, kenapa harus takut? Karena telat. Bilang sama keluargamu, habasanis sahiru, telah menahan kepadaku as-sahiru, siapa? Tukang sihir. Saya tidak boleh langsung pulang. Bilang seperti itu sama keluargamu sehingga telat pulangnya. Fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nasa. Fabainama huwa ala kadzalika, maka pada saat si pemuda tersebut dalam keadaannya, kebiasaannya seperti itu, artinya setelah beberapa hari, beberapa bulan belajar dan peristiwanya mengalami hal-hal semacam tersebut, pulang telat, berangkat belajar juga telat karena berangkatnya mampir ke pendeta, pulangnya mampir lagi ke pendeta sehingga ke rumah telat, ke sekolahnya juga telat. Hal tersebut berselang beberapa lama, id ata ala dabbatin 'azimatin, tiba-tiba si pemuda tersebut bertemu dengan hewan 'azimatin yang sangat besar. Di tengah jalan ada hewan yang sangat besar. Qad habasatin nasa, di mana hewan besar tersebut qad habasat, sungguh menahan hewan yang besar tersebut an-nasa, kepada orang banyak, sehingga ada hewan besar dan disebut apa itu hewannya, cuma yang jelas orang-orang itu takut untuk lewat di jalan tersebut karena ada hewan yang besar itu. Faqala, kemudian apa kemudian yang terjadi? Kan tidak ada seorang pun yang berani mengusir hewan tersebut. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang mau mendekat, takut. Semua orang takut kepada hewan tersebut. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk mengusir hewan besar tersebut.
Sehingga si pemuda ini pun tidak bisa untuk lewat karena takut akan hewan besar tersebut. Maka apa kemudian yang terjadi? Yang dilakukan oleh pemuda tersebut, faqala, maka kemudian berkata si pemuda tersebut, al-yawma a'lam, as-sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Pemuda tersebut kemudian berkata, pada hari ini saya akan membuktikan, pada saat ini saya akan membuktikan, pada hari ini saya akan tahu as-sahiru afdalu, apakah tukang sihir itu yang hebat, amir rahibu afdalu, atau ulama itu yang hebat. Kata pemuda tersebut. Fa akhadha hajaran, kemudian pemuda itu mengambil batu. Faqala, maka berkatalah pemuda tersebut, Allahumma in kana amrul rahibi ahabbu ilaika min amri sahiri faktul hadhihi dabbata hatta yabdiyan nasu. Kata pemuda tersebut, ya Allah, jika semua ucapan-ucapan pendeta tersebut lebih disukai oleh Engkau wahai Allah daripada apa yang diajarkan oleh si tukang sihir itu ya Allah, maka bunuhlah hewan ini. Kata pemuda tersebut. Jadi pemuda tersebut berikhtiar dengan memakai hal tersebut. Dia mengambil batu, kemudian setelah ia mengambil batu, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau pendeta itu lebih Engkau sukai daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah hewan besar ini. Hatta yamdiyan nasu, hingga orang bisa lewat. Faromaha, maka kemudian melemparlah pemuda tersebut kepada hewan besar tersebut. Fakotalaha, ternyata ia benar dapat membunuh hewan besar tersebut, dilempar pakai batu. Berarti apa yang diajarkan oleh si pendeta tersebut lebih dicintai oleh Allah. Wa madhan nasu, setelah hewan tersebut mati, maka lewatlah siapa orang. Fatar rahiba, kemudian setelah kejadian tersebut, pemuda tersebut mendatangi ar-rahiba kepada si rahib. Fahbarahu, kemudian ia menceritakan kejadian yang tadi kepada si rahib. Faqala, maka berkatalah kepada pemuda tersebut, siapa si rahib, ai bunayya antal yawma afdalu minni, qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubla fa in ibtalaita fa in ibtulita fala tadulla alayya. Ai bunayya, kata si rahib, hai sang anak, wahai anakku, anta al-yawma, kamu pada hari ini afdalu, sudah lebih unggul minni daripada aku. Kamu sekarang sudah lebih hebat daripada aku. Dia bisa membunuh hewan besar tanpa membaca mantra atau tanpa membaca kalimat apa-apa. Kata si rahib, kamu sekarang lebih hebat dari saya. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh telah sampai daripada pendidikanmu, daripada ilmumu, ma ara, apa yang saya bayangkan. Kamu telah sampai tingkatan ilmumu sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Wa innaka satubla, dan tahulah kamu wahai anakku bahwa engkau nanti akan diberi ujian atau cobaan oleh Allah. Maka faiditulita, maka nanti ketika misalnya kamu sudah tidak mendapatkan ujian, diuji oleh Allah, fala tadulla alayya, jangan sekali-kali kau menunjuk atau menyebut diriku. Kata si rahib, kata si pendeta tersebut. Setelah si rahib mengatakan hal tersebut, maka berlalulah hari, minggu, bulan,
di mana pemuda tersebut sudah menjadi seorang yang sakti. Pemuda tersebut sudah mendapatkan ilmu pamungkas. Pemuda tersebut mendapatkan ilmu yang hebat. Apa ilmu pemuda tersebut? Ilmu pemuda ini kan apa? Kenapa hebat? Pemuda ini kan pintar. Ya Allah, menpacut si bulan guru waliuna Allah. Paham gimana? Ini tak macam-macam, tak macam-macam dua kona Banten. Cuma kasih nikah. Artinya pemuda nikah cakap Rasulullah pintar. Kenapa nyaman lagi? Pintar agabai wasilah. Pintar agabai wasilah. Misalnya manpajab ju mayumona nikah walina Allah. Kula anyuna kasangkan ustaz, anyuna nikah. Misalnya ketika nikah. Kemudian wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha. Pada pasal pemuda nikah bisa mabadas orang si buta. Pasal akmaha sareng akma itu beda. Manabi akmaha, manabi akma nikah buta asalnya nangale. Manabi akmaha nikah pacet mulai lahir nikah buta. Nikah orang buta mulai dari lahir bisa panangan. Sareng nak kanak nikah, pemuda nikah. Wal abrasa bukan bisa mabarus orang lampang. Wa yudawin nasa min sa'iril adawai, buat bisa mengobati orang-orang banyak dari satu macam penyakit. Jadi pemuda murid tukang sihir nikah, saya juga pernah ajar ke seorang ulama nikah hebat. Pengobatannya hebat. Fasami'a jalisun lil maliki, maka mendengarlah siapa penggawa atau orang-orang dekat lil maliki pada raja, karena di mana ada orang yang dekat dengan raja tersebut qad amiya, ia sungguh orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta. Akhirnya ada orang yang dekat dengan raja mendengar kabar bahwa pemuda tersebut bisa menyembuhkan orang yang buta. Fatahu, maka kemudian datang siapa orang yang dekat dengan raja tersebut kepada pemuda bihudaya kasiratin, dengan membawa berbagai macam hadiah kasirah yang banyak. Faqala, kemudian berkata orang tersebut, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani. Kata orang tersebut berkata kepada si pemuda, semua barang yang ada di sini akan menjadi milikmu semuanya. In anta syafaitani, jika kamu dapat menyembuhkan saya, kata orang tersebut. Faqala, maka menjawab siapa si pemuda ini, la asfi ahadan, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yasfi Allah Ta'ala, hanya saja yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'allahu fasafaka, jika kamu beriman kepada Allah maka saya akan berdoa kepada Allah, fasafaka, maka insyaallah akan menyembuhkan Allah kepadamu. Fa amana, maka berimanlah orang tersebut yang buta tersebut billahi kepada Allah, kemudian didoakan oleh pemuda tersebut, fasyafahu Allah Ta'ala, maka kemudian menyembuhkan siapa? Menyembuhkan kepada orang yang buta tersebut siapa? Allah Ta'ala. Setelah orang tersebut sembuh, fa'atal malika, maka datanglah orang tersebut al-malika kepada raja, fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, kemudian duduklah orang tersebut ilaihi, di dekat raja, kama kana yajlisu, sebagaimana ia ada duduk, sebagaimana biasanya ia duduk, karena ia orang yang dekat dengan raja. Faqala lahul maliku, maka
berkatalah kepada orang tersebut, al-maliku siapa raja? Heran rajanya heran. Orang ini buta kenapa sudah bisa sembuh? Maka heranlah si raja bertanya, man radda alika basaraka? Siapakah yang telah memberikan atasmu basaraka kepada penglihatanmu? Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Kata si raja kepada orang tersebut. Qala, berkatalah orang tersebut, Rabbi, Tuhanku yang telah menyembuhkanku. Kata orang tersebut. Qala, maka berkata si raja, awalaka rabbun ghairi, apakah kamu memiliki Tuhan selain saya? Kata si raja. Qala, menjawab orang tersebut, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kata orang tersebut. Fa'akhadahu, maka kemudian menyiksa si raja kepada orang tersebut. Falam yazal, maka tidak henti-henti si raja yu'adibuhu, ialah menyiksa raja kepada orang tersebut, hatta dallal al-gulami. Akhirnya orang tersebut disiksa oleh Allah karena sudah beriman kepada Allah. Terus disiksa sampai pada akhirnya orang tersebut tidak kuat atas siksaannya raja, sehingga ia dalla al-gulami, kemudian ia menunjuk kepada si pemuda tersebut, menunjuk kepada pemuda yang menyembuhkan dirinya. Akhirnya dia bilang, saya telah diobati oleh pemuda itu. Akhirnya bilang seperti itu. Faji'a bil gulam, maka didatangkanlah siapa pemuda tersebut. Faqala lahul maliku, kemudian bertanya kepada pemuda tersebut siapa raja. Ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tuqul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'alu. Telah sampai kepadaku dari ilmu tentang ilmu sihirmu apa-apa yang bisa kau sembuhkan, apa yang bisa kau sembuhkan. Rupanya ilmu sihir yang bisa menyembuhkan orang yang buta dan menyembuhkan orang yang belang. Wa taf'alu dan kamu bisa ini. Kata saya sudah mendengar kabar atau berita tentang kehebatanmu. Faqala, maka berkatalah pemuda tersebut, inni la usfi ahadan, wahai raja, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yasfi Allah, hanya saja yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Fa'akhadahu, maka menahanlah siapa si raja kepada pemuda tersebut kemudian ditahan oleh raja. Karena ia berkata bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Raja tidak suka kalau ada orang lain itu menyembah selain dirinya. Falam yazal yu'adibuhu, maka tidak henti-hentilah si raja yu'adibuhu, menyiksa si raja kepada pemuda tersebut, hatta dalla ala rahibi, sehingga karena pemuda tersebut sudah tidak kuat atas siksaannya raja, akhirnya dia menunjuk tadi si rahib, ulama yang dulu pernah mengajarinya. Padahal dulu rahib ini sudah berpesan, nanti kalau kamu mendapat ujian, coba kamu jangan sebut-sebut saya. Ternyata sudah tidak kuat, akhirnya menunjuk, saya diajar di situ, si rahib itu. Faji'adir rahibi, maka didatangkanlah siapa si rahib. Faqila lahu, maka ditanyalah siapa, maka dikatakan kepada siapa si rahib itu, irji andini, kembalilah engkau dari agamamu. Kata si raja kepada si rahib. Fa'aba, maka enggan, tidak mau si rahib. Si rahib tidak mau kembali dari agamanya, menyembah Allah, kembali untuk menyembah si raja. Fada bil minsari, maka memanggil siapa si raja dengan gergaji. Faudi al minsaru, maka diletakkanlah gergaji tersebut di mifraqi rasihi, di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqahu, kemudian membelah si raja kepada kepalanya si rahib. Hatta waqa'a shiqqahu, kemudian sehingga jatuh sebelah daripada kepalanya tersebut. Gergaji, gergaji. Summa ji'a bi jalisil maliki faqila lahu, kemudian didatangkanlah orang yang dekat dengan raja itu, yang asalnya buta kemudian disembuhkan. Faqila lahu, kemudian dikatakanlah orang tersebut, irji andini, kembalilah kau dari agamamu, kamu harus menyembah saya lagi. Kata si raja. Fa'aba, maka tidak mau lagi orang yang tadi buta itu.
Faudi al-minsyaru fi mifraqi ra'sihi, maka diletakkanlah pula apa gergaji fi mifraqi ra'sihi, di tengah kepalanya. Fasyakkahu bihi hatta waqa'a syukkahu, maka kemudian menggergaji siapa si raja kepada kepalanya orang tersebut, bihi dengan gergajinya, hatta waqa'a syukkahu, sehingga jatuh sebelah dari kepalanya. Summa ji'a bil gulami, kemudian tinggal pemuda. Rahib, gurunya pemuda tersebut, sudah dibelah kepalanya. Kemudian orangnya raja yang tadinya buta kemudian sembuh, beriman kepada Allah juga sudah digergaji kepalanya. Sekarang tinggal pemuda. Summa ji'a bil gulami, kemudian didatangkanlah siapa pemuda tersebut. Faqila lahu, maka dikatakanlah lahu kepada si pemuda, irji an dinik, kembalilah kamu dari agamamu. Fa'aba, maka tidak mau siapa pemuda ini. Maka akhirnya fadafa'ahu ila nafari min ashabi, maka kemudian menyerahkan rajahu kepada pemuda ini, ila nafar, kepada sekelompok sepasukan min ashabihi, dari pasukannya. Faqala, maka berkata si raja, idhabu bihi ila jabal kada, wahai pasukan, pergilah, bawalah pemuda ini ke gunung ini. Fas'adu bihil jabal, kemudian naiklah kamu dengan membawa pemuda ini ke atas gunung. Fa idza balautum dirwatahu, jika kamu sudah sampai kepada puncak daripada gunung itu, fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Fa in raja'an dinihi, maka jika ia kembali dari agamanya, maka biarkanlah. Jawabnya dibuang. Jawab besar dibuang. Wa illa, jika ia tidak kembali dari agamanya, tetap beriman kepada Allahnya, fatrahuhu, maka lemparlah ia, kata si raja kepada pasukannya. Fadahabu bihi, ketika nama terus lagi. Fadhahabu bihi, maka berangkatlah pasukan ini dengan membawa si pemuda. Fasa'adu bihil jabal, kemudian pasukan ini naik dengan membawa si pemuda ke atas gunung. Faqala, kemudian berdoalah si pemuda ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah saya daripada perbuatan pasukan-pasukan ini dengan cara yang engkau sukai, kata si pemuda. Farajifa bihimul jabalu, kemudian goncanglah atas mereka pasukan al-jabulu, apa, gunungnya. Tiba-tiba gunung, tanah yang dipijak oleh pasukan tersebut goncang. Fasaqatu, kemudian jatuhlah mereka ke dalam jurang. Wajah ayamsi ilal maliki, kemudian setelah semua pasukan yang membawa dia ke atas gunung mati karena jatuh, kemudian ia datang, pemuda tersebut datang berjalan ilal maliki, menuju raja. Jadi ia datang menuju raja, menghadap kepada raja. Si pemuda, pasukannya semuanya habis. Kemudian heran si raja kepada si pemuda tersebut, kenapa ia masih hidup? Faqala lahul maliku, maka berkatalah kepada si pemuda tersebut, al-maliku, siapa raja, ma fa'ala ashabu, apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan yang membawamu? Kemana mereka kok semuanya tidak kembali? Faqala, maka menjawab si pemuda, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah melindungiku daripada mereka, kata si pemuda. Fatafa'ahu ila nafari min ashabihi, maka kemudian si raja menyerahkan pemuda tersebut kepada sepasukan lagi dari pasukannya. Diberikan lagi pemuda tersebut, disuruh bawa lagi kepada pasukannya. Idhabu bihi, wahai pasukan, bawalah, pergilah kamu dengan membawa pemuda ini. Fahmiluhu fi korkurin, bawalah pemuda ini fi korkurin, ke atas perahu. Watawassabu bihil bahra, kemudian berlayarlah kamu sampai ke tengah lautan. Sampai watawassatu, sehingga ketika kamu sudah sampai di tengah, bihi, dengan si pemuda ini, al-bahra, di lautan, artinya di depan tengah. Fa'in raja, kalau pemuda ini kembali dari agamanya, maka bawa pulang. Wa illa faqdihu, maka jika ia tidak kembali dari agamanya, maka lemparlah dia ke laut.
kata si raja. Pada bihi, maka kemudian pasukan ini juga berangkat dengan membawa pemuda tersebut. Faqala, kemudian sesampainya di tengah lautan, setelah pemuda ini mau dilempar oleh pasukannya si raja, pemuda tersebut berdoa, Allahumma qfinihim bima syi'ta, ya Allah lindungilah aku dari mereka dengan cara yang kau sukai. Fangkafat bihi musafina, maka pecahlah atas mereka as-safina itu apa? Perahu. Fagharaku, tenggelamlah mereka semua. Semua tenggelam kecuali si pemuda ini tetap selamat. Artinya pemuda ini mau di apapun dia tetap selamat. Waja yamsi ilal maliki, datang lagi yang menghadap kepada raja. Saya heran orang tak buru. Maki bakun ngadep ke raja. Faqala lahul maliku, berkata lahu kepada si pemuda, siapa si raja, ma fa'ala sabuk, apa yang terjadi dengan pasukan itu, dengan orang-orang yang membawa. Qala kafanihimullah, si pemuda menjawab, melindungi kepadaku dari mereka siapa? Allah, dari kejahatan mereka, telah melindungi kepada diriku dari kejahatan mereka siapa? Allah. Faqala lil maliki, maka berkata siapa si pemuda kepada si raja. Karena sudah dengan berbagai macam cara si pemuda ini mau dibunuh oleh raja tapi tidak bisa dibunuh. Akhirnya si pemuda ini bilang kepada raja, berkata kepada si raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin mampu membunuhku dengan apapun cara yang engkau lakukan, hatta taf'ala ma amuruka bihi, sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu bihi, untuk melakukan perkara tersebut. Sampean tidak mungkin dapat membunuhku wahai raja, sehingga sampean mau mengikuti saran-saranku, kata si pemuda. Qala, berkata si raja, ma huwa, apa itu? Qala, berkata si pemuda, tajma'un nasa fi sa'idin, sampean hendaklah mengumpulkan orang banyak fi sa'idin, di tempat yang tinggi, wahidin yang satu tempat yang tinggi. Waktu sallibuni, dan sampean menyalib saya, salib saya, ala jud'in, di pohon kurma, ikat saya di atas pohon, di batang pohon kurma, kata si pemuda tersebut. Summa khudh syahman min kinanati, kemudian kau ambil anak panah dari tempatnya. Kemudian kau ambil anak panahku dari tempatnya. Jadi napanya mana? Petengah surkala, bihina panahna surkala. Summa da'issahma fi kabidil qusi, kemudian letakkanlah panah tersebut pada busurnya. Jadi soro panah. Tapi panah aku udah kalah. Mengucap para sampai tak kira nangko udah. Panah tibi. Mari kini kapan kula anu pun, jangan sunana pun keker pun, paloros. Summa kul, kemudian pen mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pen maca kalau menyebut asmana pangeran na pemuda nikah. Kan guru bisa mate boleh cakap si pemuda ini. Sumar mini, kemudian tembak boleh. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, mon sampean nikah melakukan hal tersebut qataltani, maka sampean buru bisa mate boleh. Nase pemuda nikah. Fajama'an nasa fi su'idin wahidin, kemudian raja nikah akhiran norot dekat sarana pemuda nikah, mengumpulkan orang di dalam setong tempat setengki wasolah kau, kemudian menyalip raja budak pemuda nikah ala jid'in dekat pungkana kamu. Summa akhadha sahman, kemudian setelah pemuda tersebut disalib di pohon kurma, diikat di pohon kurma, kemudian si raja mengambil anak panahnya min kinanati, dari tempatnya.
Summa wada sahma, kemudian dia meletakkan anak panah tersebut tiga bidil kusi pada busurnya. Summa qala, kemudian si raja berkata, Bismillahirabbil ghulam. Summa ramahu, kemudian si raja berkata Bismillahirabbil ghulam, kemudian dia melepaskan anak panahnya. Fawaqasahmu fi sadrihi, kemudian mengenalah apa anak panah tersebut fi sadrihi, di keningnya si pemuda. Fawadu ayaduhu fi sadrihi, kemudian si pemuda kemudian meletakkan tangannya di keningnya fi sadrihi, famata, kemudian si pemuda mati. Faqalan nasu, maka berkatalah orang banyak tersebut, kan ditonton oleh orang banyak. Kemudian orang banyak yang menyaksikan hal tersebut, orang banyak tersebut berkata, amanna bi rabbil ghulam, sekarang kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Fatal maliku fa'utiyal maliku faqila lahu. Kemudian setelah kejadian itu, orang banyak yang beriman kepada Tuhannya anak ini, pemuda ini. Akhirnya si raja didatangi oleh seseorang, diberi laporan, faqila lahu, maka dikatakan lahu pada si raja, araita ma kunta tahzaru. Araita ma kunta, araita, tidak tahukah engkau wahai raja apa yang ada siapa engkau raja, tahzaru, ialah khawatir. Qad wallahi nazala bika hadruka, sungguh demi Allah telah terjadi kepadamu apa yang menjadi kekhawatiranmu. Kata orang, mungkin orang dekatnya raja datang kepada raja, mengatakan kepada raja, tahukah kamu wahai raja, apa yang kau khawatirkan sekarang sudah terjadi. Qad amanan nasu, orang sekarang sudah banyak yang beriman kepada Allah. Fa'amara bil hududi bi afwafis sikaki, kemudian si raja ini memerintahkan pasukannya untuk membuat jurang bi afwafis sikaki, di setiap ujung-ujung jalan. Kemudian si raja ini menyuruh pasukannya untuk membuat jurang-jurang di setiap ujung jalan. Fakhuddat, kemudian ujung-ujung jalan tersebut dilubangi. Wa udrima fiha an-niran, dan dinyalakanlah fiha, di dalam jurang-jurang tersebut, an-niran, api. Semua jalan, mungkin semua orang dikumpulkan di lapangan Sajan misalnya ini. Di setiap jalan itu digali, kemudian dinyalakan api. Sebelum orang pulang itu dinyalakan api. Kemudian waqala, berkata si raja, malam yarji an dinihi faqimuhu fiha, siapa saja yang tidak kembali dari agamanya, faqimuhu, maka lemparlah mereka ke dalam api tersebut. Fa'alu, maka melakukanlah siapa pasukannya raja tersebut. Artinya semua orang setelah mau pulang, dia kan harus melewati api tersebut. Setiap orang ditanya, kamu mau kembali apa tidak? Mau beriman lagi kepada si raja, atau tetap beriman kepada Tuhannya si pemuda itu? Saya tetap beriman kepada Tuhannya si pemuda. Akhirnya dia dilempar ke dalam api. Semua orang seperti itu. Hatta ja'at imra'atun, sehingga datanglah ada seorang perempuan, wa ma'ha sabyun, dan bersama perempuan tersebut ada anak kecil. Laha, ya anak kecilnya si perempuan ini. Fataqa'ashat an taqa'a fiha, maka kemudian si perempuan ini maju mundur, an taqa'a fiha, karena takut terjatuh ke dalam api ini. Faqala lahal gulam, maka berkatalah kepada ibunya al-gulam, siapa anak kecil itu, ya umma isbiri fa innaka al-haqqi, wahai ibuku, sabarlah engkau, maka sesungguhnya engkau alas al-haqqi, ialah ada di dalam jalan yang benar. Kata si anak yang masih kecil tersebut. Akhirnya perempuan ini terjun, dia memilih terjun masuk ke dalam api daripada harus daripada harus meninggalkan agamanya. Nah,
ujian-ujian semacam ini, seperti cerita-cerita yang barusan ini, sampai saat ini kita belum pernah diuji seperti ujian-ujian tersebut. Kita tidak pernah diberi ujian oleh Allah Ta'ala seperti ujian-ujian yang tadi diceritakan oleh Rasulullah, bahwa jika kamu tetap Islam, maka kamu akan saya bakar hidup-hidup. Kira-kira misalnya terjadi dengan apa? Terjadi ke kita? Perang. Oh? Perang. Masih kepikiran masih. Dan nikah keimananna orang-orang lamba ilahirihi terlanjur. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada cerita ini? Yang pertama adalah pemuda ini pandai membuat sebuah wasilah. Pemuda ini pandai untuk membuat doanya ijabah atau terkabul oleh Allah. Pemuda ini pandai bersilat lidah, pandai mencari cara supaya doanya terkabul atau istijabah. Tidak nasihat anak gila, ya Allah, menpacat ulama nikah lebih tepat atentum si tukang sihir pura teh, maka kalau boto nikah ke pura paten ya kan toh. Padahal betona tak kira bisa mati ke nikah. Kemudian dalam mencerita mereka juga menjelaskan bahwa pemuda tersebut selamat terus. Pak bermaafui selamat. Kemakala benapa saya baca? Orang mereka cuma baca, ya Allah, pasalamat kita dalam dari kejahatan orang kasar dengan cara pona apa bisa kita sopan ayunan. Tiga-tiga Allahumma qina syarrad dhalimin wa qawiyyu yawmatin qina syarrad dhalimin. Kemudian di dalam cerita ini katakan cerita aki bahwa menurut orang tak miti, tembak tak miti cukup kalau maca kalau menyebut pangeran orang nikah. Mari. Tibanya istana cerita pagi hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran di dalam cerita nikah. Karena cerita nikah saya cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya mungkin sulit untuk kita terok mungkin nikah. Orang-orang lambak nikah lebih memilih campur ke apoy daripada apemo dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah Ta'ala. Orang-orang lambak nikah pasrah lapar, pasrah tak andi PC daripada narema PC sogoan. Ilahirhi wallahu alam bisawab wa nafana wa iyyakum al